Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kita ingin menjawab beberapa persoalan masalah iqamah. Yang pertama, berapa lama jarak rentang waktu antara dikumandangkannya azan dan iqamah? Dalam hal ini, kalau kita merujuk dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq, memang disebutkan di sana Imam Bukhari pernah menyebutkan beberapa hadis tentang jarak antara azan dan iqamah. Namun dalam hal ini Imam Bukhari sendiri tidak menyebutkan secara detail berapa waktu antara azan dan iqamah dikumandangkan. Ibnu Battutah menegaskan dalam hal ini bahwa memang tidak ada batasan waktu yang khusus antara azan dan iqamah, dan ini memang berlaku semenjak zaman Rasulullah SAW sampai pada saat ini. Akan tetapi, jemaah yang dimuliakan Allah, walaupun tidak ditentukan batasan antara dikumandangkannya azan dan iqamah, maka dalam hal ini perlu kita menyesuaikan rentang waktu antara azan dan iqamah dengan situasi dan kondisi kesiapan para jemaah dalam hadir dan mempersiapkan diri untuk meluruskan shaf guna melaksanakan sholat jemaah saat itu. Maka tinggal kita menyesuaikan, muazin menyesuaikan rentang waktu antara azan dan iqamah. Dan tentunya hal ini tidak bisa disamakan persiapan antara sholat-sholat yang dilaksanakan 5 waktu itu. Boleh jadi kalau maghrib karena waktunya begitu singkat, maka tidaklah rentang waktu antara azan dan iqamah maghrib sama dengan azan dan iqamahnya subuh. Seseorang yang mempersiapkan diri untuk maghribnya biasanya lebih mudah, lebih ringan apabila dibandingkan dengan seseorang yang mempersiapkan dirinya untuk hadir ke masjid ketika melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka tinggal seseorang atau muazin melihat dan menyesuaikan situasi dan kondisi jamaahnya masing-masing. Persoalan yang kedua, siapa orang yang paling berhak dan utama mengumandangkan iqamah? Dalam hal ini Imam Syafi'i, Tirmizi menyebutkan, dikutip masih dalam kitab yang sama, bahwa orang yang paling utama untuk mengumandangkan iqamah itu adalah muazzin yang mengumandangkan azan saat itu. Memang pada dasarnya siapapun boleh, ulama tidak pernah mengkhususkan siapa yang harus atau yang wajib iqamah. Namun semua ulama sepakat siapapun boleh untuk mengumandangkan iqamah. Namun dalam hal ini apabila kita berbicara tentang siapa yang lebih utama, maka yang lebih utama untuk mengumandangkan iqamah itu adalah muazzin yang mengumandangkan azan saat itu. Kemudian persoalan yang ketiga, kapan waktu berdirinya jamaah ketika iqamah sudah dikumandangkan? Maka dalam hal ini Imam Malik menyebutkan dalam kitab Al-Muwatta, memang tidak ada batasan waktu kapan seseorang harus berdiri untuk melaksanakan sholat berjamaah ketika muazzin mengumandangkan iqamah. Akan tetapi kalau kita lihat dari riwayat Ibnu Munzir, beliau menyebutkan bahwa orang-orang terdahulu, ini riwayat dari Anas, bahwa orang-orang terdahulu ketika iqamah itu dikumandangkan, maka biasanya mereka berdiri saat kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ketika kalimat ini dikumandangkan, maka orang-orang berdiri saat itu untuk mempersiapkan shafnya.
atau barisannya masing-masing. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi adalah walaupun tidak ada batasan tertentu yang mewajibkan seseorang untuk bangkit dari duduknya ketika mendengarkan iqamah, dalam hal ini di masjid, akan tetapi yang perlu kita pahami dalam kesempatan ini adalah ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, lihatlah situasi dan kondisi kebiasaan jamaah di masjid kita masing-masing. Jangan sampai kita berselisih dengan kebiasaan-kebiasaan jamaah dalam masalah iqamah ini. Mengapa? Kita tidak ingin terjadi ikhtilaf yang menyebutkan fitnah atau yang menimbulkan fitnah. Contoh, seandainya kita duduk di antara shaf atau di tengah-tengah barisan, ketika iqamah dikumandangkan, kita tidak mau bangkit. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Yang lain sudah pada bangkit. Kita mau duduk aja. Nunggu kalau iqamah itu baru selesai, baru kita berdiri. Yang lain akan merasa pastinya terganggu dengan kondisi yang kita lakukan saat itu. Yang lain ingin meluruskan shaf, sementara kita masih duduk saja, masih diam saja. Maka ini tidak diinginkan. Walaupun memang tidak ada larangan bagi kita untuk tetap duduk sampai iqamah selesai. Namun yang perlu kita garis bawahi, yang namanya berjamaah, kita harus mengutamakan kepentingan jamaah dari keinginan, kepentingan pribadi masing-masing. Maka di dalam hal ini, lihat kebiasaan jamaah kita masing-masing. Kalau memang jamaah tersebut yang sering mereka lakukan ketika kalimat qad qamatis shalah itu sudah berdiri, maka hendaklah kita ikut berdiri agar tidak menimbulkan perselisihan, atau yang kedua tidak menyakiti jamaah yang lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan bagi kita bersama dan tentunya mempererat jamaah kita masing-masing. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.